Halo guys, it's Megan Marcella and welcome back to my channel. Titanic. Kalau kalian dengar kata itu, pasti kalian langsung teringat sama filmnya yang benar-benar everlasting kan ya gengs. Bahkan sampai saat ini masih sering di-sharing di TV. Selain karena diangkat dari kisah nyata, film Titanic ini juga menceritakan tentang sebuah tragedi tenggelamnya kapal yang megah nan mewah dengan cerita kisah romansa di dalamnya. Jadi benar-benar emosi penonton tuh dibawa hanyut ya gengs sama ceritanya. Jujur ya gengs ya, aku yang udah nonton puluhan kali pun entah kenapa masih senang aja gitu nonton film Titanic, nggak ada bosan-bosannya, nggak tahu kenapa. Nah tapi kali ini aku nggak mau terlalu fokus sama film yang dirilis tahun 97 itu gengs. Aku mau coba bahas tentang kejadian nyata tenggelamnya kapal Titanic yang terjadi di tahun 1912 silam dan teori-teori konspirasi yang berkaitan dengan tragedi tersebut. So, without further ado, let's get the story started. RMS Titanic diambil dari tokoh mitologi Yunani Titan yang berarti sangat kuat. Karena memang Titanic itu kapal yang gede banget, besar banget, bahkan bisa dibilang kapal terbesar pada masanya, dibuat dengan sangat kokoh dan infonya daya tampungnya tuh banyak banget, bahkan bisa menampung 3.500 penumpang. Even saat itu yang membuat kapal Titanic bahkan mengakui bahwa Titanic merupakan kapal yang unsinkable atau tidak dapat tenggelam. Tapi sayangnya, RMS Titanic harus tenggelam karena menabrak gunung es pada tanggal 15 April 1912 ketika pelayaran perdananya dengan rute Southampton, Inggris ke New York, Amerika Serikat. Dan sekitar 1.500 orang dari total 2.224 penumpang kapal Titanic dinyatakan meninggal dunia. Berarti yang selamat tuh cuma sekitar 724 orang ya, sekitar 32%-an ya gengs ya. Faktanya butuh 3 tahun untuk membangun sebuah kapal Titanic yang besar banget ini, tapi cuma butuh waktu 3 jam kapal Titanic ini tenggelam. Nah sekarang mari kita masuk ke topik pembahasan mengenai teori-teori konspirasi yang dipercaya berkaitan dengan tenggelamnya kapal Titanic. Yang pertama, JP Morgan sengaja merencanakan tenggelamnya kapal Titanic. Jadi gengs, kapal Titanic ini dibuat oleh satu perusahaan besar bernama Watts-Sar Line, dan salah satu tokoh penting di balik Watts-Sar Line itu adalah JP Morgan. Nah, karena kapal Titanic ini merupakan kapal yang terbesar, termewah, termegah, dan bisa dibilang kapal yang paling diagung-agungkan pada masanya, ketika pelayaran perdananya juga banyak miliarder-miliarder tokoh-tokoh penting yang ikut naik kapal Titanic ini. Nah, infonya JP Morgan ini sengaja untuk menenggelamkan kapal Titanic pada pelayaran perdananya karena ia bermaksud untuk menghabisi musuh-musuhnya dalam dunia bisnis, yaitu Jacob Astor, Isidor Straus, dan Benjamin Guggenheim. Nah, pada akhirnya, ketiga musuh JP Morgan pun menjadi korban dalam tenggelamnya kapal Titanic. Nah, teori ini muncul karena pastinya ada hal yang memicu ya kan? Jadi infonya gengs, rencana awalnya itu JP Morgan seharusnya ikut dalam pelayaran perdananya kapal Titanic ini, tapi entah kenapa JP Morgan membatalkan rencana tersebut buat ikut berlayar bersama kapal Titanic sesaat sebelum kapal Titanic ini berangkat. Info lainnya juga bilang kalau pihak Watts-Sar Line ini sempat tidak mengizinkan adanya pemeriksaan publik terhadap kapal Titanic tersebut sebelum pelayarannya karena ditakutkan orang-orang mengetahui sesuatu yang disembunyikan sama mereka. Tapi jujur ya gengs ya, kalau menurut aku nih, kalau misalnya emang benar JP Morgan ini mau menghabisi ketiga musuh besarnya dalam bisnis itu, masa iya sih harus ngancurin kapal Titanic yang pastinya butuh banyak banget biaya buat bikin kapal tersebut yang pasti miliaran, triliunan, dan kayak se-worth it itukah? Dan apakah dengan meninggalnya ketiga musuh besarnya itu bisnisnya langsung bisa naik gitu, dia jadi nggak ada pesaing lagi? Kan aneh. Yang kedua, kapal Titanic tidak pernah tenggelam.
Dari dulu sampai sekarang banyak banget penipuan-penipuan yang berkaitan erat sama yang namanya asuransi. Dan teori ini juga masih berhubungan dengan asuransi, gengs. Jadi White Star Line ini kan merupakan sebuah perusahaan besar di Britain yang memproduksi kapal-kapal yang wah banget. Nah, infonya kapal yang tenggelam pada tahun 1912 itu bukanlah kapal Titanic, melainkan kakaknya Titanic yang bernama Olympic. Kapal Olympic ini pertama kali berlayar pada tahun 1910 dan kalau dilihat dari sisi eksteriornya ini benar-benar mirip banget sama kapal Titanic. Nah, faktanya kapal Olympic ini pernah tabrakan di tahun 1911 sama kapal perangnya Royal Navy dan menurut para saksi saat itu pihak kapal White Star Line lah yang salah. Sehingga pihak White Star Line ini dituntut karena kerusakan kapal tersebut, tapi dari pihak White Star Line ini enggan membayar tuntutan tersebut. Belum lagi perusahaan juga harus mikirin mengganti rugi atau memperbaiki kapalnya sendiri ya kan. Yang pasti biayanya gede banget, besar banget. Ditambah lagi ternyata kapal Olympic ini nggak punya asuransi. Jadi kalaupun perusahaan harus ganti rugi, itu benar-benar uangnya harus ngambil dari kocek perusahaan itu sendiri. Nah, karena hal itulah perusahaan muter otak jadinya nih, gengs. Gimana kalau kapal Titanic yang belum launching ini kita daftarin dulu asuransinya, kita urus semua sebelum ia melakukan pelayaran perdananya. Terus ditukar deh sama kapal Olympic yang bisa dibilang udah rusak parah. Dan kemudian pas Titanic mengadakan pelayaran perdananya, semuanya diset sedemikian rupa sehingga seolah-olah kapal Titanic ini tenggelam secara kecelakaan. Dan dari tragedi tersebut, perusahaan bisa mengklaim dana yang cukup besar dari pihak asuransi. Selain itu, infonya saat kejadian nih gengs, kapal Titanic mau nabrak gunung es itu, orang-orang di balik kemudi kapal Titanic ini sebenarnya udah tahu, udah diberikan peringatan berkali-kali bahwa ada gunung es di depan. Jadi hati-hati, jangan cepet-cepet. Tapi entah kenapa kapal Titanic ini tetap menjaga kecepatan mereka di titik yang paling tinggi alias gaspol, gengs. Yang pastinya bakal susah dikendaliin dong kalau udah dekat sama gunung es, yang pasti nabrak kan jadinya. Jadi infonya kapal Titanic adalah kapal Olympic, sedangkan kapal Titanic yang sebenarnya ini sedang berlayar sebagai kapal Olympic. Yang ketiga, Titanic dikutuk oleh mumi Firaun. Nah, kabarnya pada saat kapal Titanic berlayar, ada seorang penumpang yang merupakan ahli sejarah dan saat itu ia bawa mumi masuk ke dalam kapal Titanic. Meskipun infonya ia turut jadi korban dalam tragedi tenggelamnya kapal Titanic, tapi semasa ia berlayar, katanya ia sering cerita sama penumpang-penumpang lain yang di dalam kapal bahwa ia membawa mumi dan mumi tersebut itu terkutuk. Dan bahkan pernah ada satu bencana misterius di London dan katanya disebabkan oleh mumi tersebut. Infonya artefak tersebut dibawa ikut berlayar masuk ke kapal Titanic karena dia mau kirim ke sebuah museum di kota Denver, Amerika Serikat. Ada juga info lainnya bahwa katanya mumi tersebut sebenarnya lagi dalam pengiriman ke seorang warga Amerika yang berhasil membelinya dari British Museum. Tapi dari pihak British Museum bilang bahwa mereka nggak pernah menjual artefak itu, apalagi membawanya ke dalam kapal Titanic. Bahkan faktanya artefak tersebut itu masih ada di dalam British Museum. Yang keempat, tragedi tenggelamnya kapal Titanic sudah pernah diramalkan. Jadi guys, di tahun 1886 ada seorang jurnalis bernama William Stead di mana dia menerbitkan sebuah cerpen dengan judul How the Atlantic Mail Steamer Went Down. Dan plot ceritanya itu benar-benar mirip sama tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Bedanya, cerpennya Stead ini menceritakan tentang sebuah kapal uap yang bertabrakan dengan kapal lainnya di Samudra Atlantik dan banyak korban yang meninggal dunia karena kurangnya sekoci yang bisa menyelamatkan penumpang dari tragedi tersebut. Ironisnya, William Stead ternyata jadi penumpang kapal Titanic 10 tahun kemudian. Dan sedihnya dia turut jadi korban dalam tragedi tersebut. Suatu kebetulan?
Yang kelima, Jack Dawson adalah Jay Gatsby. Teori konspirasi ini bisa dibilang lebih relate sama film Titanic yang rilis tahun 1997 dan juga film The Great Gatsby ya gengs. Nah katanya, Jack Dawson yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio ini dipercaya masih hidup dan belum meninggal seperti yang dikisahkan dalam film Titanic. Dan setelah berhasil survive, Jack Dawson ini melanjutkan kehidupannya di Amerika dengan nama lain sembari mencari belahan hatinya, si Rose ini, dengan cara pergi ke berbagai party seperti yang diceritakan dalam film The Great Gatsby. Tapi teori yang ini cukup confusing ya, karena memang filmnya pun kisahnya fiksi ya kan, jadi bisa dibilang agak gak mungkin gitu, gak masuk akal. So itu guys pembahasan aku mengenai teori-teori konspirasi tenggelamnya kapal Titanic yang terjadi di tahun 1912 silam, berarti udah sekitar 1 abad yang lalu ya gengs ya. Dan aku tekankan lagi bahwa yang aku bahas ini merupakan teori-teori konspirasi yang artinya bukan merupakan fakta mutlak, jadi kebenaran dari teori-teori ini masih dipertanyakan. Aku juga mau bilang makasih banyak buat teman-teman semua yang nonton video aku dan mampir ke channel aku. Semoga kalian semua suka dengan pembahasanku kali ini. Dan jangan lupa kalau kalian suka, klik thumbs up dan juga share ke sosial media yang kalian punya, supaya nggak cuma kalian yang tahu tentang pembahasan aku kali ini. Dan subscribe juga channel aku, nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku yang terupdate. So see you guys on the next video. Bye bye.